Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel Reaction Seram deh guys. Hari ini kita akan mereaction kembali guys seperti apa video kita. Jangan lupa kalian tonton video ini sampai selesai guys. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan kalian menyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube ini guys. Oke, hari ini guys kita akan sangat memanas guys, perang antara Iran dan Israel guys ya. Pemicu perang dunia ketiga, tapi mudah-mudahan negara kita Indonesia ini adalah negara yang posisi netral guys ya. Karena kita sangat menjunjung tinggi perdamaian dunia ya guys, ada di Undang-Undang Dasar 1945 guys, dan juga semoga kita berdoa agar perang ini tidak sampai melebar guys ya. Cukup semoga cepatnya berdamai, dan semoga kita juga introspeksi kita persiapan guys, mana tahu apa gitu kan, manas guys ya. Kita coba untuk kita coba untuk mengambil apa yang bisa kita lakukan dalam kalau nanti tiba-tiba terjadi perang dunia ketiga ini guys ya. Buat teman-teman juga jangan lupa kalian push like dulu biar kita lebih semangat bikin video. Uji coba rudal Madura jarak dekat Amerika Israel ketar-ketir gimana? Next. Pertama kalinya dalam sejarah Iran meluncurkan rudal balistik seizil seberat 23 ton ke wilayah Israel guys. Dan memang serang gini guys, kita baca dulu komentarnya gimana nih. Kalau dari segi kekuatan Israel dan Iran berat sih, mau milih yang mana, tapi kalau dari body gue sih milih di Ajeng Febri ya. Siapa nih di Ajeng Febri ya? Aku mikir kok bisa tepat sasaran, apa rudalnya ada sopirnya? Rudalnya ada supirnya nggak nih? Enggak dong. Melewati beberapa negara melewati beberapa negara bisa tepat sasaran, sementara tempat kita bansos yang cuma lewatin RT suka blok. Suka belok kemana-mana ya guys ya bansosnya ya. Aduh, ini nggak sama kayak bansos guys ya. Jika perang dunia ketiga terjadi, maka sabda Rasul benar bahwa pertanda kiamat itu yang sebenarnya adalah perang dunia ketiga. Matahari terbit di barat, yang dimaksud itu cahaya ledakan nuklir yang terjadi di benua Eropa, dan yang dimaksud dukon itu adalah kabut efek dari radiasi nuklir. Boleh sih berasumsi ya guys ya, kita boleh berasumsi bahwa itu apa, cuman enggak 100% itu benar, tapi cuman kita boleh berasumsi. Dan jangan lupa memperbaiki diri ya guys ya. Jangan lupa menambah amalan, memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys ya. Dengan memanasnya dunia ini guys, perang yang terjadi di mana-mana udah menuju perang dunia ketiga ya guys ya. Kalau dikaitkan sama tanda-tanda hari kiamat, kita belum tahu pastinya, soalnya kan hari kiamat itu kan udah ada tanda-tandanya, tapi yang pasti itu cuman Allah Subhanahu wa taala yang tahu guys. Cuman jelas dikatakan matahari terbit dari barat ya guys ya. Next, ditunggu impor ratanya Israel, anjay jangan. Kalau dari segi kekuatan Israel dan Iran berat sih, mau pilih yang mana? Ini udah tadi. Please gue Kristen Protestan, tapi gue pro Palestina, bukan soal agama tapi soal kemanusiaan. Guys ya, kita harus menjunjung tinggi perdamaian dunia guys ya, supaya tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi perbudakan, atau tidak lagi korban-korban dari ini. Yakin dan percaya ini politik guys ya. Kita nggak tahu, kita cuma menonton, cuman informasi yang kita dapatkan itu adalah informasi yang boleh disebarkan ya guys ya. Kita baca lagi komentarnya apa. Lulus dari kiamat 2012, lulus dari wabah COVID-19, lulus dari kiamat 2024, sekarang malah mau perang dunia ketiga. Ini amat login akhir season, banyak banget eventnya guys ya. Saya tebak abang ini kelahiran tahun 90-an guys ya. 90-an pasti merasakannya semua. Saya juga 2012 selamat dari dari kiamat, lulus dari wabah COVID-19, lulus dari kiamat 2024, sekarang udah mau
Perang Dunia Ketiga guys ya, semoga tidak terjadi ya guys ya. Kita antisipasi, kita berdoa semoga tidak terjadi ya guys ya. Kita baca lagi apa nih. Gak ada yang berani ngirim rudal ke Indonesia karena negara lain tahu kalau Indonesia punya pertahanan bea cukai ya. Kok bikin bea cukai guys? Waduh, ada aja memang komentarnya guys ya. Dari semalam peluncuran rudal sesi terus tapi ledakannya nggak ada. Nggak kedengaran di sini lah. Mau rupanya kedengaran di sini. Mau rupanya Iran atau negara-negara yang besar yang punya kekuatan militernya. Wah, jangan sampai deh. Mereka lupa bahwa Iran dulunya adalah bangsa Persija. Apa iya? Apa iya guys? Enggak lah, kan? Baca dulu. Kok bisa tepat sasarannya? Itu karena di luar negeri bisa tembus KL ke Indonesia, tidak bisa tembus, terhalang juga. Waduh. Oke guys, kita tengok dulu videonya seperti apa guys. Seperti apa ledakannya guys. Ini dia. Apinya besar banget ya guys ya. Besar banget ya guys ya. Berapa ton nih? 23 ton bisa terbang di atas udara. Emang ya orang-orang pintar-pintar banget ya guys ya. Yuk, mana yuk? Oh. Apa sih si rudal itu guys sebenarnya? Apa sih isinya? Ih, kok nggak nyampe-nyampe? Komentar orang kok aneh-aneh. Padahal rudalnya nggak nyampe-nyampe guys. Waduh. Kadang-kadang ya. Wah, next. Israel rugi 11 triliun per hari untuk perang. Israel minta bantuan Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat bilang gue pikir-pikir dulu. Ini pikir-pikir dulu guys. Emangnya apa ya, pinjaman ya guys ya, pikir-pikir dulu. 2 minggu lagi gue kabarin. Kayaknya Trump udah Aduh, Amerika Serikat takut bantu Israel karena udah diancam Iran kalau sampai bantuin. Iran bakal nyerang semua pangkalan Amerika Serikat yang terbesar di Timur Tengah. Iran juga bakal tutup selat Hormuz yang mana itu menjadi jalur pasokan 20% minyak dunia. Ini guys, kalau sampai itu terjadi harga minyak dunia terguncang dan welcome to World War III. Iran bakal narik Rusia, Pakistan, Korut dan Cina melawan Amerika Serikat. Israel meuli gue antara mau beralih ke bisnis makanan sehat tanpa minyak atau jodoh dulu biar cepat nikah untuk menyempurnakan separuh agama. Waduh, gimana ya guys ya? Doa yang terbaik untuk kita, terutama yang jomblo guys. Aduh, kita duluan apa nih? Buka bisnis atau nikah duluan nih? Atau kita duluan mengejar karir atau kita nyari jodoh dulu nih? Soalnya ini mau perang dunia ketiga guys. Aduh, jangan sampai deh ya. Next. Luar biasa, Iran pertama dan nih. Luar biasa, Iran negara pertama yang mampu rontokkan pesawat tempur F-35 dibuat tak berdaya. Nah. Wow. Dikejar guys. Sekarang perang udah nggak main tembak-tembak lagi guys, rudal guys, gak tahu kalian ya, rudal. Jago banget pilotnya ya, bisa gocek guys. Wah, tapi nggak selamat. Wah, nggak bisa gocek guys. Habislah. Ini pasukan kamu serangan rudal. Serangan rudal guys.
Sekarang perang itu udah nggak main tembak-tembakan lagi gini, main rudal-rudalan guys, main rudal. Biar tahu kalian ya. Kita baca dulu komentarnya apa. Ternyata dunia sudah secanggih itu. Gimana kabarnya bambu runcing, senapan dan meriam? Apa mungkin Indonesia juga sekarang udah punya ya? Aduh, lindungi Indonesia please. Rakyat kami hanya bisa velocity guys, cuman bisa velocity, gak bisa bikin rudal ya. Tolong lindungi guys ya, kita jangan ikut campur guys, kayak game aja ya. Di negara lain pada perang, di Indo lagi musim kawin banyak ya. Banyak yang ngajatan ya guys ya. Walaupun jauh dari negara kita, jujur aku takut ya, pasti, ini pasti ya, pasti kita takut ya guys, soalnya ini udah negara-negara besar udah ikut campur nih guys ya. Semoga Indonesia enggak deh, jangan deh ya, jangan sampai guys. Ngeliatnya jadi takut ya Allah, lindungilah orang muslim di dunia ini, amin. Sementara Indonesia masih kasus ijazah palsu. Aduh, kasus ijazah palsu banyak guys, koruptor ini itu, influencer apa, nggak ngerti dah, kita nggak ngerti lagi di sama negara konohan mau dibawa kemana guys. Wah, aku pun pusing guys, nggak tahu, kita nggak tahu apa sih namanya negara kita ini kayak gimana. Orang udah sibuk bikin mengasah atau membangun kekuatan militernya, kita malah sibuk merusak alam, kita malah sibuk saling membodoh-bodohi ya kan, saling membodoh-bodohi. Ngerti nggak kalian saling membodoh-bodohi? Dia membodohi kita, dan ini pun membodoh ini ya. Kita nggak tahu nih mana yang betul, mana yang benar. Kita kayak diadu domba gitu. Tapi kalian ikutilah logika kalian yang baik yang mana. Yang terpenting teman-teman semua, kalian harus memperbaiki diri kalian ya guys ya. Setidaknya jangan ikut campur atau pomo-pomoan gitu, nggak boleh ya. Next, Pakistan pilot, wish, jago dia ya. Selamat dia guys. Ini pilot Pakistan guys, serius. Ngeri banget ya guys. Jangan sampai di Indonesia ikut perang guys, jangan deh. Kita dari STM aja udah kalah guys. Kita hanya bisa velocity kayak komentar Mbak Bayu tadi. Ya, next. Digempur Iran bertubi-tubi, Israel minta dunia jangan tinggal diam. Mereka benar-benar mendapatkan ancaman yang sangat serius dan harus melakukan evakuasi besar-besaran karena serangan ini. Seperti yang kita tahu, pada hari Minggu 15 Juni, serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Iran kepada Israel dengan rudal hypersonic milik mereka yang berjalan sejauh 2000 km melintasi negara-negara Arab dan mengenai langsung ke kota-kota besar di Israel. Buat yang belum tahu, ini adalah serangan balas dendam karena petinggi militer Iran pernah dihabisi oleh Israel. Nah, pada saat itu mereka menyerang gedung konsulat yang di dalamnya berisi para petinggi militer Iran. Di situ Iran tidak tinggal diam dan mengatakan akan membalas dendam. Dan serangan kemarin itulah yang merupakan balas dendam yang dimaksud oleh Iran. Mereka kita nggak tahu lebih dari 300 rudal hypersonic dan bahkan permasalahan ini, permasalahan perang Iran sama Israel ini awalnya apa, kita nggak tahu. Aku pun nggak mengikuti guys, soalnya takut. Ya, next lah guys. Detik-detik peluncuran rudal hipersonik Iran gimana? Ini betulan nggak sih atau editan AI atau AI guys? Wow, luar biasa ya guys ya. Next.